Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sumber Belajar dan berbagi bersama Pak Dahlan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuartil untuk ukuran pemusatan data kelompok. Yuk kita mulai dari pengertian dan rumus kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekelompok data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Kuartil 1 rumusnya adalah Q1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang 1 itu 1/4 ya, dikali N dikurangi frekuensi kumulatif Q1 dibagi frekuensi Q1. Kemudian nanti untuk mencari kuartil 2 itu sama dengan median. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Jadi ini Q2 ini adalah setengahnya N begitu. Kemudian kalau kuartil 3 itu adalah 3/4-nya N. Jadi rumusnya kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 itu sama, yang membedakan adalah 1/4 itu untuk Q1, setengah untuk Q2, dan 3/4 untuk Q3. Langkah-langkah penyelesaian: tentukan 1 panjang interval kelas, yang kedua menambahkan 1 kolom yaitu frekuensi kumulatif, yang ketiga kelas kuartil. Apakah kelas Q1 1/4 jumlah frekuensi, atau kelas Q2 setengah jumlah frekuensi, atau kelas Q3 3/4 jumlah frekuensi. Kemudian yang keempat adalah menentukan tepi bawah. Kemudian yang kelima frekuensi kelas, apakah Q1, Q2 atau Q3, dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 atau Q2 atau Q3. Agar lebih jelas dalam penggunaan rumus kuartil, diberikan contoh soal dan pembahasan. Diketahui data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 SMK Nusantara sebagai berikut. Tentukan Q1 dan Q3 dari data di atas. Oke, kita masuk pada pembahasan kuartil 1. 1. Menentukan panjang interval kelas. Silahkan lihat kolom nilai baris pertama. Intervalnya 32 sampai 40. Maka panjang kelasnya 9. 9 diperoleh dari banyaknya angka di interval 32 dan 40. Itu 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Kemudian yang kedua, menambahkan 1 kolom yaitu frekuensi kumulatif. Silahkan buat 1 kolom dengan nama frekuensi kumulatif. Kemudian kita beri nilai frekuensi kumulatif dari frekuensi pertama ini kita tulis, kemudian secara zigzag kita tambahkan dengan frekuensi berikutnya. 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 6, 15, 15 ditambah 4, 19, 19 tambah 1, 20. Frekuensi kumulatif yang terakhir ini menandakan jumlah frekuensi. Apabila nanti tidak sama, berarti ada kesalahan dalam menghitung. Selanjutnya, tentukan kelas kuartil Q1. Ingat, kuartil Q1 tadi adalah 1/4 N. N adalah jumlah frekuensi. Jadi 1/4 kali 20 ketemu 5. Kemudian 5 ini kita lihat di kolom frekuensi kumulatif. Di baris keberapa? Baris yang kedua. Kalau baris pertama ini adalah 1 sampai 4, kalau baris kedua 5 sampai 6. Selanjutnya silahkan diblok, kemudian tulis kelas Q1. Ini adalah kunci untuk menentukan nilai dari kuartil. Otomatis kalau sudah ketemu kelas Q1, unsur-unsur di rumus akan ketemu. Lanjut langkah 4. Menentukan tepi bawah. Tepi bawah berarti batas bawah dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 40,5. Kemudian frekuensinya ada di 2. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 4. Lanjut, masukkan ke dalam rumus.
TB ditambah panjang dikali 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi Q1. 40,5 ditambah 9 dikali 5 dikurangi 4 dibagi dengan 2. Sama dengan 40,5 ditambah 9, 5 kurangi 4, 1 berarti ketemu setengah. 9 ini bisa dicoret dengan 2, ketemunya adalah 4,5. Jadi hasil akhirnya adalah 45. Lanjut pembahasan kuartil 3. Langkah yang pertama sama dengan tadi, yaitu menentukan panjang interval kelas 9. Kemudian frekuensi kumulatif juga sudah kita cari. Sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mencari kelas kuartil 3. 3/4 kali 20, ketemunya adalah 15. Lihat di frekuensi kumulatif 15 terletak di baris keempat, 1, 2, 3, 4. Ini artinya adalah 10 sampai 15. Lanjut, langkah yang keempat, tepi bawah, ketemu batas bawah dikurangi 0,5, yaitu 58,5. Kemudian frekuensi Q3-nya adalah 6. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 adalah 9. Tinggal kita masukkan ke rumus. 58,5 ditambah 9, 15-nya dari 3/4 N dikurangi 9 dibagi 6. 15 kurangi 9 adalah 6, 6 dibagi 6 1, 1 kali 9 adalah 9. Tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah 97,5. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi kuartil, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Demikian tadi video pembelajaran materi kuartil untuk ukuran pemusatan data kelompok. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.